sebut nama saya Sriana, laki-laki. Karena biasa saya sering dipanggil Mbak, Ibu. Saya baru potong karena kemarin ketemu Jokowi, tadi ketemu JK, daripada ditolak ke istana. Jadi, ya, dalam kesempatan berbahagia ini, tak lupa kami menyampaikan selamat dari HAM. Hari ini tanggal 10 Desember, kami membuat serangkaian acara Hari Asasi Manusia. Perintah Ibu Ani, saya dari Jogja. Bisa saran Pak Jokowi, pagi tadi Pak JK belum selesai, saya lari ke sini karena ini menurut saya lebih penting karena Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terlalu tua ya, pokoknya anak-anak terlalu sopan ya. Jadi rekan-rekan sekalian bisa berbagi pengalaman tadi disebut oleh Bu Ani. Memang saya di Komnas sejak dari Komnas berdiri tahun 93, jadi pasang surut Komnas saya ada di situ, termasuk khusus untuk semua pelanggaran HAM yang berat. Saya memang yang sebagai sekretaris tim. Bahkan kalau kita melihat di ICC, Mahkamah Pidana Internasional, di sana itu menerapkan namanya case metric. Nah, ini sambil menunggu bombing api ini belum keluar. Nah, di dalam case metric ini websitenya ICC itu Indonesia pertama kali menggunakan case metric ini. Ini adalah kami adopt ketika saya diundang ke sana untuk belajar mengenai case metric, dan di sanalah kemudian saya minta radio copy sistem ini kami terapkan, dan bahkan kami dibuatkan langsung dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, ini memudahkan sehingga setelah peristiwa 9798 kami menggunakan sistem case metric ini. Oke, bisa Bu, ini rekan-rekan desain baterai. Baik, jadi saya akan, tadi Bu Ani minta saya bercerita berkaitan dengan Papua, dan juga karena rekan-rekan sekalian juga berkaitan dengan hubungan internasional, saya nanti akan konekkan dengan mekanisme internasional PBB. Jadi ini tadi saya buat cepat ketika Pak JK lagi paparan, saya juga bikin paparan juga. Ya, mudah-mudahan konek dengan apa yang dibutuhkan Bu Ani. Tapi paling nggak nanti saya lebih suka kita berinteraksi sehingga lebih banyak kita berdiskusi. Beberapa pekerjaan di sini. Baik, jadi kalau kita bicara mengenai Papua, tentu dari hasil pemantauan penyelidikan kami juga membuat penelitian sejak zaman kolonial Belanda ketika masuk melalui Pepera.
memang sangat banyak ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Nah, kemudian dari situ memang karena tidak merasa diperlakukan sebagai manusia dan ada banyak tindakan diskriminatif, sehingga muncullah kelompok-kelompok gerakan kita sebut OPM lah, Organisasi Papua Merdeka. Dan kalau kita banding dengan Aceh, memang karena kondisi Papua itu berbeda dengan di Aceh, memang satu komando. Di Papua itu banyak sekali faksi. Saya sendiri pernah disandra di kawasan Puncak Jaya sana ketika menginvestigasi kasus Wamena. Jadi kasus Wamena itu berkaitan dengan ketika masyarakat pegunungan turun, kemudian mendobrak itu kantor Kodim di sana, mengambil senjata. Padahal tentara ya, kalah sama OPM, kemudian membobol gudang senjata, dibawa kabur. Kemudian TNI itu reaktif sekali membakar hone-hone. Hone itu adalah rumah penduduk yang ada di sana. Nah, kemudian banyak yang meninggal di sana, sehingga kami investigasi di sana. Kami harus naik helikopter dan kita bisa melihat es itu hanya di Puncak Jaya sana. Nah, baru mendarat, saya kira suara burung. Tahu-tahu langsung berkubak. Pasukan Koteka ini juga. Bentar ada Kotekanya. Panah parang yang 16, sudah tari-tari perang. Kita udah kayak POW, Mission of War itu. Pilotnya waktu itu bule, Bu. Dulu kita harus sewa tahun 2002 itu sekitar 7 juta, ini sekarang hampir 3 kali lipat. Gitu. Nah, bule juga harus kayak POW, jalan jongkok, semua dilucuti, interogasi dalam senjata, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris. Antara ketakutan sama kedinginan. Dingin takut. Pokoknya diinterogasi. Tetapi kalau saya pengalaman daerah konflik, ketika saya pergi, saya selalu mengajak tokoh. Kalau di Papua itu pendeta itu sangat disegani. Pendeta inilah sebagai juru dialognya, menjelaskan siapa. Nah, di sana itu yang dikenal itu adalah ya Amnesty, Human Rights, PBB, mereka itu kenal. Nah, dari situlah kemudian tadi nggak percaya kami dari Komnas HAM gitu. Oke, untuk membuktikan dilepas 2, sandra 1. Waktu itu ada juga dari alumni UI sini, Amir bin Rahab. Dia aku pokoknya yang paling muda saya. Janganlah yang paling tua aja, kan tua sebentar lagi. Atau ada komisioner namanya Pak Sabudin Bahar, itu Brigjen, itu nggak ketahuan tentara dia. Dulu Pak Sabudin juga percaya Pak Mudriono. Untung nggak ketahuan dari tentara, karena tentara kita semua habis ya. Akhirnya kita sepakat, udahlah bertiga kalau memang di sini semua, kalau memang bebas semua. Itu karena terkendala waktu ya, kalau sampai lewat jam 6 atau jam 5 itu kan pesawat nggak bisa naik karena cuaca. Kita pendeta itu sangat tough, ya nego-nego memastikan ya, semua barang kembali ya. Nggak tahu dari HAM minta direkam di statement sampai kepada presiden, pokoknya maunya merdeka, nggak ada kata lain selain merdeka. Nah, dari situ memang mensikapi itu dengan cara-cara represif itu bukan jalan yang baik ya, ternyata memang itu memunculkan dendam. Nah, dari situlah muncul berbagai operasi militer yang ini berdampak pada terjadi ketidakadilan. Baik, kalau kita lihat dari tataran instrumen hukum HAM, saya tidak akan mengupas peraturan undang-undangan nasional maupun hak law. Law ini adalah kewenangan yang sudah kita ratifikasi karena kita menganut asas dualisme ya, artinya ketika menjadi hukum positif ketika kita ratifikasi. Beda dengan negara Eropa yang mereka komunisme, semua produk PBB langsung jadi undang-undangnya. Dan juga banyak soft law ya, bagaimana standar-standar minimum yang sebenarnya kalau dalam tataran normatif Indonesia itu sangat bagus gitu. Baik, mari kita lihat Undang-Undang 21 2001 tentang otonomi khusus Papua. Nah, kalau kita lihat di dalam pertimbangan itu banyak sekali, salah satu kutip huruf F, G, H, I itu menyebut hak asasi manusia.